Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Bianca. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga, tema kedua dan subtema yang kedua, bermain di rumah teman. Sudah siap dong anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah kamu dengan gambar yang ada di sini? Ini sudah kita pelajari di pembelajaran yang pertama kemarin. Ayo, apa yang sedang mereka lakukan di gambar ini? Ya, mereka sedang memetik jambu. Masih ingat di rumah siapa mereka memetik jambu? Mereka semua memetik jambu di rumah Udin. Anak-anak coba lihat deh gerakan yang dilakukan oleh Udin, Edo, Bayu, Lani, dan Siti. Gerakan mereka pasti berbeda-beda kan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gerakan Lani ketika mengambil jambu. Anak-anak perhatikan. Ada perbedaan kan antara gerakan tangan, gerakan kepala, dan juga gerakan kaki. Nah, hari ini kita mau belajar gerakan keseharian yang bisa kita lakukan ketika menari. Pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala bisa dimulai dari menoleh ke kiri, lalu menoleh ke kanan, mengadah ke atas, lalu ke bawah. Kita ulangi lagi ya. Gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, anak-anak sudah ikutin ya di rumah. Ibu harap anak-anak juga mengikuti gerakan tersebut di rumah. Sekarang kita coba gerakan tangan. Gerakan tangan juga dari atas, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Kita mulai dari gerakan tangan ke atas. Oke, sudah, lalu gerakan ke bawah. Gerakan ke kiri, gerakan ke kanan. Sudah ya, lagi. Gerakan ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Oke. Ibu mau coba kita bermain sedikit. Gerakan atas, gerakan kepala ke atas. Ya, gerakan kepala ke bawah. Oke, gerakan tangan ke kiri. Gerakan kepala ke bawah. Ya, siapa yang ngikutin dan benar semua, hebat. Sekarang kita mau belajar lagi di gerakan kakinya. Anak-anak perhatikan gerakan kakinya. Dilihat ya, gerakan kakinya juga bisa berbeda-beda. Ada yang kakinya lurus, sejajar. Lalu yang digambar ini gerakan kaki kirinya ke depan. Kaki belakang ya, kaki kanan ya ke belakang. Ini juga kakinya berhadapan ya, lurus. Nah, ini kebalikannya. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Nah, sekarang Ibu mau ajak anak-anak untuk ambil benda-benda berikut ini. Ibu akan kasih waktu 1 menit untuk anak-anak mengambil benda-benda ini ya. Pertama adalah 2 mangkuk, ketiga air,
pensil, spons, dan juga plastik. Jadi ada 6 benda ya. Gelas, mangkuk, air, pensil, spons, dan plastik. Ibu hitung 1 menit dari sekarang. Gelas, mangkuk, air, pensil, spons, plastik. Sudah? Gelas, mangkuk, air, pensil, spons, dan plastik. Buat apa ya? Kita akan melakukan percobaan dengan benda-benda ini. Wah, pasti anak-anak penasaran kan? Makanya, yuk ambil barang-barang berikut ini atau benda-benda ini. Gelas, mangkuk, air, pensil, spons, dan plastik. Sudah? Nah, anak-anak sudah mengambil benda-benda berikut ini. Ada gelas. Gelasnya boleh dimasukin dengan air ya. Ada mangkuk. Lalu ada pensil. Lalu ada apa lagi ya? Ada spons. Ada, dan terakhir ada plastik. Sudah ambil ke 6 benda ini? Nah, anak-anak, ada banyak sebenarnya benda-benda di sekitar kita, ya kan? Nah, Ibu coba anak-anak ambil sponsnya. Ibu suruh anak-anak untuk ambil spons. Lalu anak-anak coba pegang sponsnya. Dipegang ya, coba dipegang. Bagaimana permukaannya? Bagaimana ketika anak-anak menyentuh spons? Apakah kasar atau halus? Ya, ketika anak-anak menyentuh spons, permukaannya kasar. Ya kan? Lalu sekarang coba anak-anak sentuh baju anak-anak. Bagaimana permukaannya? Apakah kasar atau halus? Sentuh ya bajunya. Kita sentuh lagi spons. Beda ya? Nah, jadi benda-benda di sekitar kita mempunyai berbagai permukaan, wujud, ataupun tekstur. Ada yang teksturnya kasar, ada juga yang teksturnya halus. Lalu sekarang anak-anak coba ambil pensil anak-anak. Sudah? Lalu anak-anak pindahkan pensil anak-anak ke mangkuk. Lihat ya. Oke. Apakah bentuk dan ukuran pensilnya berubah? Nah, sekarang kita coba lagi anak-anak pindahkan pensilnya ke gelas. Bagaimanakah bentuk pensilnya? Apakah berubah? Apakah ukurannya menjadi lebih pendek? Atau apakah bentuknya berubah menjadi lebih lebar? Setelah dipindahkan dari mangkuk ke gelas? Tentu tidak. Sekarang kita coba lihat dengan spons. Kita ambil sponsnya, anak-anak. Lalu anak-anak taruh di mangkuk. Apakah bentuk sponsnya berubah? Tentu tidak ya. Kita sekarang pindahkan lagi sponsnya ini ke gelas. Nah, apakah bentuknya berubah setelah dipindahkan ke gelas? Dari mangkuk ke gelas, apakah ukurannya juga berubah? Tentu tidak. Anak-anak, pensil dan juga spons ini adalah benda padat. Benda padat itu kalau kita pindahkan bentuknya tidak akan berubah.
ukurannya pun juga tidak akan berubah. Sekarang anak-anak coba kita ambil air. Ibu sudah punya air ya di sini. Kelihatan ya air. Lalu airnya ini kita pindahkan ke mangkuk. Dituang ya anak-anak airnya ke mangkuk. Nah, lihat, ini kan sudah habis ya. Sudah habis. Kita pindahkan ke mangkuk. Nah, lihat. Airnya sudah pindah ke mangkuk. Sekarang kita pindahkan lagi dari mangkuk ke gelas. Akhirnya kita pindahkan dari mangkuk ke gelas. Nah, ini dia. Nah, anak-anak, air ataupun minyak, apalagi ya? Ada lagi, atau parfum, itu adalah benda cair. Oke, ini adalah benda cair, airnya adalah benda cair. Oke, lalu ketika anak-anak memindahkan benda cair ini ke mangkuk dari gelasnya, ini ketika benda cairnya masuk di gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita pindahkan ke mangkuk, jadi apa ya bentuknya? Bentuknya mengikuti mangkuk ini. Nah, ya kan? Bentuknya berubah mengikuti mangkuk. Ini adalah sifat benda cair, yaitu bendanya bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Namun, ukurannya tetap, volumenya tetap ya, tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah benda gas. Benda gas itu seperti apa? Coba anak-anak ambil plastiknya sekarang. Lalu anak-anak paruh di mulut. Dan anak-anak tiup. Nah, coba ya. Ini adalah gas yang ada di plastik ini. Atau anak-anak pernah tidak mencoba memakai kipas angin? Nah, kipas angin ada udara yang dirasakan dari kipas angin ini. Iya kan? Udara dingin. Nah, angin yang keluar dari kipas angin ini adalah benda gas. Bagaimana dengan sifat gas anak-anak? Ketika kita coba lagi ya, kita tiup. Nah, ketika kita tiup ini, benda gasnya bentuknya berubah mengikuti plastiknya. Lalu volumenya berubah juga atau tidak? Volumenya juga berubah ya anak-anak, karena benda gas ini atau udara mengikuti udara yang ada di ruangan. Kita juga bisa menghirup udara atau menghirup benda gas ini. Nah, benda gas kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Contohnya dari kipas angin, ataupun ketika kita menghirup nafas. Oke, nah itu adalah ketiga benda yang kita pelajari hari ini. Nah, apakah kamu tahu kalau benda-benda di sekitar kita ada benda padat, lalu ada benda cair, dan juga benda gas. Sekarang anak-anak sudah tahu ya kalau ada 3 benda di sekitar kita. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya apa? Pensil, spons, baju yang anak-anak pakai, dan masih banyak lagi. Benda gas, bentuk dan ukurannya tetap
Anak-anak mau pindahkan ke meja, anak-anak mau pindahkan ke lantai, bentuknya dan ukurannya tetap. Lalu ada lagi benda cair. Benda cair contohnya apa aja anak-anak? Contohnya ada air, minum, ada teh, susu, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Ketika anak-anak pindahkan air dari gelas ke mangkuk, bentuknya berubah kan? Ini adalah sifat benda cair. Bentuknya berubah mengikuti wadah, tapi ukurannya tetap. Volumenya tetap. Nah, lalu yang terakhir ada benda gas. Benda gas itu kita tidak bisa melihat benda gas, tapi bisa kita rasakan. Misalkan anak-anak meniup. Anak-anak menarik nafas. Hembuskan. Nah, itu adalah benda gas udara. Bentuk dan ukurannya berubah-ubah, yaitu mengikuti ruangan di sekitar. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat. Hari ini tidak ada tugas atau PR ya. Kalau ada pertanyaan, boleh chat ke Ibu Bianca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.